Oke, selamat datang di channel pembelajaran matematika Spensa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Materi ini adalah materi matematika kelas 9 semester ganjil. Oke. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan berpangkat. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada materi bilangan berpangkat adalah seperti itu. Siswa dapat mengidentifikasi sifat bilangan berpangkat, siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan berpangkat. Oke, yang berikut bilangan berpangkat, manfaat bilangan berpangkat. Sebelum kita lihat apa itu bilangan berpangkat, terlebih dahulu kita pelajari atau kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa manfaat mempelajari bilangan berpangkat. Untuk mempelajari atau mengetahui manfaat dari bilangan berpangkat, kita mempelajari ilustrasi berikut ini. Berdasarkan ilmu astronomi, diketahui bahwa massa bumi diperkirakan mencapai 5.880.000 sekian kilogram, sebuah bilangan yang sangat besar. Ilustrasi kedua, volume matahari diperkirakan mencapai 1.330.000 sekian kilometer, sebuah bilangan yang sangat besar. Massa molekul air diperkirakan mencapai 0,000 sekian gram, sebuah bilangan yang sangat kecil. Oke. Bagaimana cara semua yang membaca atau menulis bilangan-bilangan di atas, bilangan-bilangan ini mengalami kesulitan? Maka untuk mempermudah penulisan, bilangan-bilangan ini ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya 5.880.000 dan seterusnya itu bisa ditulis menjadi 5,88 kali 10 pangkat 24. Oke. Atau juga 0,0000 sekian 3 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 19. Oke, 3 kali 10 pangkat min 19. Dari ilustrasi ini kita lihat bahwa manfaat bilangan berpangkat adalah mempermudah kita membaca dan menuliskan bilangan-bilangan besar atau bilangan-bilangan kecil, atau bilangan-bilangan yang sangat besar atau juga bilangan-bilangan yang sangat kecil. Oke, yang tentunya kita mengalami kesulitan untuk menuliskan atau juga membacanya. Jadi itu manfaat dari mempelajari bilangan berpangkat, untuk membaca dan menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau bilangan-bilangan yang sangat kecil. Oke, berikut kita masuk pada materi inti, yaitu tentang bilangan berpangkat. Definisi bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis A pangkat N adalah perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Misalnya 10 pangkat 3 maka sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, atau 10 dikalikan sebanyak 3 kali. Atau contoh lain, 2 pangkat 4 maka sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 dikalikan sebanyak 4 kali sama dengan 16. Oke, jadi itu definisi bilangan berpangkat beserta contohnya. Sekarang kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat, kita lihat yang pertama. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi jika ada dua bilangan bulat berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka hasil kalinya adalah bilangan pokok itu dengan pangkatnya dijumlahkan. Oke, jadi jika ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan maka hasilnya pangkatnya dijumlahkan.
Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama, yaitu 3 dengan pangkat 2 dan 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 tambah 4 atau sama dengan 3 pangkat 6. Oke, itu sifat bilangan yang pertama. Sifat bilangan berpangkat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, dan jika dibagi maka hasilnya adalah bilangan pokok itu dengan pangkatnya dikurangkan. Jadi kalau kali pangkatnya dijumlahkan, kalau dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Oke, contoh 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat 5 maka sama dengan 2 pangkat 7 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 2. Tetapi perlu diingat bahwa perkalian dan pembagian bilangan berpangkat seperti ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya tidak sama, maka pangkatnya tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N. Pangkat double ini. Maka hasilnya adalah A dipangkatkan M kali N. Oke, jadi jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Oke, misalnya 2 pangkat 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Oke, tuh. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M, maka menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing bilangan dipangkatkan M. Contoh, 2 kali 3 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1, 0 pangkat A sama dengan 0, dan 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi, setiap bilangan berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 0 dipangkatkan sembarang bilangan bulat, hasilnya tetap 0. Lalu 0 dipangkatkan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, itu sifat yang ke-5. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. 0 pangkat 2 sama dengan 0. 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi, sebarang bilangan bulat, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Lalu 0 dipangkatkan dengan sebarang bilangan bulat, maka hasilnya itu sama dengan 0. Lalu 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Sifat yang keenam, A pangkat min P itu sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi pangkat negatif itu artinya sama dengan bilangan pecahan. Jadi A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Contoh 3 pangkat min 5 maka menjadi 1 per 3 pangkat 5. Oke, itu sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, min A pangkat P sama dengan A pangkat P untuk P bilangan genap. Min A pangkat P sama dengan min A pangkat P untuk P bilangan ganjil. Jadi untuk sifat yang ketujuh ini, untuk bilangan berpangkat negatif, untuk bilangan negatif, jika berpangkat bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi sebuah bilangan negatif jika pangkatnya bilangan genap maka hasilnya positif, pangkatnya ganjil hasilnya adalah negatif. Contoh, min 3 pangkat 2, min 3 pangkat 2, maka menjadi 3 pangkat 2. Karena dua bilangan genap maka hasilnya adalah 9. Contoh yang berikut, min 2 pangkat 3, maka menjadi min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. 3 bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Hasilnya bilangan negatif. Oke, itu sifat yang ke-7. Jadi itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi seluruhnya ada 7 sifat. Mulai dari yang pertama, sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4, dan ini sifat ke-5, 6, dan ke-7. Jadi itu sifat-sifat bilangan berpangkat.
Oke, selanjutnya kita lihat beberapa contoh soal. Misalnya, bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 adalah alternatif solusinya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Oke. Contoh yang kedua, bentuk sederhana dari bentuk pangkat 4 pangkat 4 bagi 2 pangkat 2 adalah seperti ini. 4 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya belum sama, yaitu 4 dan 2, maka harus disamakan terlebih dahulu. 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. 4 pangkat 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 4. Dibagi 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 pangkat 4 ini berlaku sifat yang ketiga. A pangkat n, maka pangkatnya dikalikan. Maka 2 pangkat 2 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 2 kali 4. Dibagi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 8. Dibagi 2 pangkat 2. Ini sifat yang kedua. Bilangan pokoknya sama, maka jika dibagi pangkatnya dikurangkan. Oke, jadi 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga, berdasarkan ilmu astronomi, jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta. Ini ada kilometernya ya, 150 juta kilometer. Tuliskan jarak tersebut dalam bilangan berpangkat. Oke, jadi ini 100 jarak antara bumi dan matahari itu diperkirakan 150 juta kilometer. Oke, maka bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. 150 juta kilometer sama dengan 15 dikali 10 pangkat 7. Jadi nolnya ada 7, jadi dipangkatkan 7. 10 pangkat 7. 15 dikali 10 pangkat 7. Atau 1,5 kali 10 pangkat 8. Oke, satu angka di belakang koma, maka pangkatnya bertambah 10 pangkat 8. Oke, jadi 150 juta itu bisa ditulis 15 kali 10 pangkat 7 atau 1,5 kali 10 pangkat 8. Jadi nolnya dipangkatkan. Oke, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Berdasarkan ilmu biologi, laba-laba yang umum ada di rumah memiliki berat sekitar 0,0001 kg. Nyatakan berat tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke. 0,0001 maka menjadi 1 per 10.000. Ada 4 angka di belakang koma, maka per 10 ribuan. 1 per 10.000 sama dengan 1 per 10 pangkat 4. Atau kalau berdasarkan sifat yang ke-6 bisa kita tulis 10 pangkat min 4. Oke, jadi ini merupakan beberapa contoh penyelesaian dari bilangan berpangkat. Oke, demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat.